To be honest, peran fintech peer-to-peer lending sebenarnya cukup signifikan ya di bidang kemajuan ekonomi digital. Karena seperti yang kita tahu sendiri bahwa most of Indonesia citizen itu sebenarnya unbankable. Maksudnya itu tidak terjamah sama bank. Jadi fungsinya adanya peran aktifnya adanya peer-to-peer lending ini sebenarnya adalah untuk men-serve bagian bawah, bagian orang-orang yang tidak terpegang oleh bank sebenarnya. Jadi dan kita tahu sendiri bahwa GDP kita, perekonomian kita itu sangat dipengaruhi oleh UMKM, dan mostly UMKM kita itu adalah bukan orang-orang yang seperti kita ini yang punya bekerja sebagai di perusahaan, tapi adalah mereka-mereka yang berada di lapangan, di jalanan, yang melakukan kegiatan bisnis di jalanan. Jadi menurut gua peran fintech sangat berpengaruh kepada kemajuan ekonomi kita. Untuk pinjaman peer-to-peer lending itu sebenarnya diklasifikasikan sebagai dua. Jadi pinjaman itu ada dua, satu konvensional, satu lagi yang syariah. Dan sebenarnya dua jenis ini punya industri yang bersamaan juga. Jadi di bawahnya ini ada industrinya yang konsumtif loan, ada yang produktif loan. Untuk konsumtif loan ini 360 kredit adalah konsumtif loan. Jadi ciri-cirinya adalah dengan tenor yang rendah, dan itu kita memberi dana kepada penerima dana untuk digunakan bebas, untuk digunakan transaksi konsumtif, kegiatan konsumtif itu boleh. Nah, ini agak berbeda dengan produktif loan. Kalau produktif loan ini dia itu amount-nya lebih besar, karena kegiatan produktif loan ini sebenarnya adalah untuk mensupport kegiatan bisnis daripada orang yang mengajukan pinjaman. Jadi nominalnya itu lebih besar. Dan kalau untuk bagian mana yang memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi digital, kalau menurut saya pribadi lebih besar adalah yang bagian konsumtif. Karena kita bukan cuman membantu orang-orang yang sudah punya duit. Kan kalau misalnya produktif loan itu kan orang yang sudah punya bisnis dan dia mau membesarkan lagi, makanya dia mengajukan pinjaman. Kalau konsumtif loan ini kadang-kadang pun ada toko kelontong misalnya, atau misalnya tukang bakso yang dia pengen dapat misalnya orderan untuk nikahan, dan ini juga urgent. Kalau mereka mengajukan ke bank prosesnya lama. Kalau ke produktif loan nggak mungkin, nominalnya terlalu besar, dan ini juga kemungkinan nggak bakal diterima sama produktif loan karena base invoicingnya nggak jelas. Makanya di konsumtif loan ini bisa kita salurkan dananya, kebutuhannya seperti ini. Jadi kalau menurut saya yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumtif loan. Kalau untuk konsumtif loan itu kita bicara biasanya di bawah 20 jutaan. Kalau untuk produktif loan itu biasanya di atas 50. Kalau untuk skema pembayaran memang juga berbeda kalau untuk produktif sama konsumtif. Konsumtif itu rata-rata di bawah 6 bulan. Sedangkan produktif loan itu bisa di atas tahun. Sebenarnya dalam keseharian industrinya peer-to-peer lending ya, yang legal, itu kita diwajibkan untuk melakukan literasi keuangan, edukasi kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya adalah poin penting dalam membantu masyarakat menyadari bahwa kehadiran peer-to-peer lending ini sebenarnya bukan semata-mata untuk tindakan konsumtif doang. Dan ini juga sebenarnya membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ada risiko loh dalam melakukan pinjaman kepada peer-to-peer lending, apalagi yang kepada yang ilegal. Dalam
Sesi edukasi ini sebenarnya lebih ditekankan bahwa keuangan itu yang dilakukan industri yang dilakukan oleh para pelaku peer-to-peer legal itu menjelaskan bahwa di dalam industri keuangan ini ada namanya peer-to-peer ilegal sama peer-to-peer legal. Dan kita itu wajib untuk menjelaskan bahwa resiko dari kegiatan pengajuan pinjaman ini apalah. Sedang yang di legal aja udah ada resiko, apalagi di ilegal. Jadi harapannya kita itu dengan gencarnya kita melakukan literasi keuangan pada masyarakat akan lebih paham dalam hal cara membedakan mana yang peer-to-peer ilegal, mana yang peer-to-peer legal. Salah satu caranya yang paling gampang sebenarnya adalah dengan mengakses website OJK. Karena dari situ kita bisa tahu peer-to-peer mana aja yang legal dan peer-to-peer mana aja yang ilegal.